Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan nabinya, yakni tentang Nabi Yunus alaihissalam. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Dan sesungguhnya Yunus sungguh termasuk orang-orang yang diutus. Maksudnya adalah Nabi Yunus adalah salah seorang di antara utusan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Rasul. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Yunus adalah seorang Rasul sekaligus Nabi yang harus kita imani dan harus kita ketahui. Karena dia termasuk di antara 25 Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus ini memiliki nama lengkap Yunus bin Matta binti Abu Matta. Matta itu merupakan nama ibunda. Jadi ada dua nabi yang dijelaskan dalam agama kita atau dua rasul yang mana nasabnya itu dinasabkan kepada ibunya, yakni Al-Masih ibnu Maryam, Nabi Isa, dan Nabi Yunus ibnu Matta. Nabi Yunus ibnu Matta. Hanya ada dua. Tetapi dalam hal Nabi Yunus, jamaah rahimakumullah, sebagaimana dalam satu keterangan atau pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Athir dalam Al-Kamil fi Tarikh, menurut suatu pendapat, ini saya jelaskan kembali, tidak dinasabkan salah satu nabi kepada ibunya kecuali Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yunus bin Matta. Namun riwayat yang lain menyebutkan bahwa Matta adalah nama ayah Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus bernama Yunus bin Matta bin Abu Matta. Maka ada ikhtilaf seputar nama Matta ini di kalangan sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya Matta itu adalah bukan ibunya, tetapi Matta itu adalah nama bapaknya. Maka dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan kesimpulannya Matta itu adalah bapaknya. Maka inilah menurut beliau yang paling sahih. Tapi ini hanya perlu untuk pengetahuan kita bahwasanya di antara dua nabi, di antara sekian nabi atau rasul 25 atau yang lain yang dinasabkan itu adalah kepada ibunya hanya ada dua, Nabi Isa dan Nabi Yunus. Bapak Ibu dari jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam kitab Shahihain Imam Bukhari dan Muslim menyatakan ma yambagi li abdin ayyakul, tidak layak, tidak patut seseorang itu, seorang hamba, dia mengatakan bahwa aku ini lebih baik. Ana khairum min Yunus, lebih baik dari Yunus bin Matta, wa nasabahu ila ummi, dan nisbatnya, nasabnya itu kepada ibunya. Jadi di kitab Shahihain Bukhari Muslim juga menjelaskan bahwa nasab beliau itu kepada ibunya. Tetapi tidak layak seseorang mengatakan bahwasanya dia itu lebih baik dari Nabi Yunus alaihissalam. Dalam suatu riwayat dinyatakan ma yambagi li abdin ayyaqulu inni khairum min Yunus bin Matta au ibnu Yunus. Tidak layak, tidak sepatutnya seorang hamba ayyaqulu untuk mengatakan ini khairum min Yunus. Maksudnya aku, yang dimaksud adalah Rasulullah itu lebih baik dari Yunus.
Itu tidak sepatutnya. Ini merupakan tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Yunus, dia termasuk utusan Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 163. Ayat berapa dia? Dia masuk, ya ayat 163, dia masuk nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub ila akhiril ayat. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Ini yang menjelaskan bahwasanya Nabi Yunus termasuk nabi yang diutus kepada kalangan Bani Israel. Bapak Ibu adik-adik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentang Nabi Yunus ini saya kutipkan sedikit dalam tafsir Ibnu Katsir. Dijelaskan di sini Yunus hadil qissah madhkuratun hauna wa fi surah. Kisah-kisah beliau ini dijelaskan di beberapa tempat. Di antaranya As-Saffat yang kita bahas ini. Kemudian wa fi surah Nun. Surah Nun. Ini mengutip dari tafsir surah Al-Anbiya. Termasuk berarti Quran surat Al-Anbiya. Itu juga menjelaskan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Ada 6 surah insya Allah. Kemudian beliau menyatakan ba'atsallahu ila ahli qaryatin Nainawa. Nabi Yunus ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu negeri, yakni yang bernama Nainawa. Nainawa di sini adalah waya qaryatun min ardil Mausil. Dia itu kampungnya Mausil. Kampungnya bernama Mausil. Kalau sekarang itu wilayah Irak Utara. Di Irak Utara. Fada'ahum ilallahi ta'ala. Maka kemudian beliau menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagaimana biasa yang terjadi, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, fa abau alaihi wa tamadau ala kufrihim. Maka mereka adalah menolak, tidak mengikuti apa yang diserukan oleh Nabi Yunus alaihissalam dan tetap tenggelam di dalam kekafirannya. Fa kharaja min baini adhurihim mughadiban lahum. Maka kemudian Yunus ini keluar meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Karena umatnya diajak, kaumnya diajak untuk beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana umumnya umat-umat sebelum beliau, mereka menolak, membangkang, tidak mau beriman. Maka Nabi Nuh ini, Nabi Yunus ini mughadiban marah, jamaah rahimakumullah.
Kemudian wa'adaum bil azabi ba'da salasin. Beliau meninggalkan mereka dalam keadaan marah, kemudian mengancam bahwasanya mereka dalam waktu 3 hari lagi akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ancam oleh Nabi Yunus, kalian kalau tidak mau beriman dalam waktu 3 hari, maka azab Allah akan datang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, umatnya tidak menghiraukannya. Maka kemudian umatnya ini setelah mereka melihat tanda-tanda datangnya azab itu, mereka mengetahui bahwa nabinya itu tidak berdusta. Bayangkan 33 tahun Nabi Yunus ini menyeru kaumnya, yang didapat cuma 2 orang yang beriman. 2 orang. Kaumnya 100.000 lebih. Membangkang semua. Ketika mereka mengetahui bahwasanya ancaman nabinya ini betul, maka mereka keluar menuju ke padang Sahara bersama anak-anak mereka dengan membawa ternak onta dan ternak lainnya milik mereka yang mereka pisahkan antara induk dan anaknya. Maka kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri, menyerunya, meminta pertolongan. Jadi semua ternak ada onta, pokoknya semua ternak, sapi dikeluarkan, semua merintih, termasuk kambing, ada juga, dan anak-anak dipisah-pisahkan kayak sholat istighosa itu. Kok istighosa apa itu? Istisqa. Istisqa minta hujan tuh. Semua keluar. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai azab ini menimpa kepada mereka. Rajanya keluar. Baru percaya bahwasanya dalam waktu 3 hari azab Allah akan datang. Nabi Yunus sudah pergi, jamaah rahimakumullah. Aina Yunus, di mana Yunus? Dijelaskan di sini, jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah menyatakan falaula kanat qaryatan amanat banafa'aha. Bisa tuliskan di sini. Yunus 98. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Anhum adzabal khizi fil hayatid dunya wa mata'nahum ilahin, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Jadi kaumnya Nabi Yunus ini 100.000 semua beriman, tidak ada yang kafir. Berbeda dengan kaum terdahulu, mendustakan yang banyak. Tapi kaumnya Nabi Yunus ini begitu melihat azab, rajanya mengajak semua keluar untuk meminta ampun, memohon ampun kepada Allah, bertobat, intinya taubatan nasuha. Semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman dan imannya itu bermanfaat. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, iman itu ada yang terpaksa, ada yang tidak terpaksa. Dan termasuk imannya kaumnya Nabi Yunus ini bukan terpaksa. Karena taubat itu akan diterima selama belum tenggorokan. Ini maksud di tenggorokan atau matahari terbit dari barat. Kalau Fir'aun, imannya karena dia tenggelam, terpaksa dia harus mengatakan, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil.
wa ana awalul muslimin. Aku beriman sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah dan beriman terhadap apa yang diimani oleh Bani Israel. Tapi lambat. Tapi kaumnya Nabi Yunus rendah. Dia begitu mengetahui adab itu, maka keluar semuanya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat selain kaumnya Nabi Yunus. Kemudian jemaah rahimakumullah, dan Nabi Yunus enggak ngerti kalau kaumnya setelah ditinggal itu dia beriman. Maka dijelaskan di sini jemaah rahimakumullah, wa amma Yunus alaihissalam fa innahu dzaba faraqiba ma'a qaumi safinatin falajjat bihim wa khafu ayyaghraqu faqtara'u ala rajulin yulqunahu min bainihim yatakhaffafuna minhu fawaqa'atil qur'atu ala Yunus ila akhiril kalam. Adapun sesudah itu Yunus pergi meninggalkan kaumnya dan dia menaiki perahu bersama suatu kaum. Di tengah laut perahu itu oleng, jamaah rahimakumullah. Mereka merasa takut akan tenggelam karena keberatan penumpang. Maka karena banyaknya penumpang itu diadakan undian di antara mereka untuk menentukan siapa yang bakal dilemparkan ke dalam laut untuk meringankan beban muatan perahu. Akhirnya diundi itu yang keluar itu Yunus. Tetapi mereka menolak, jamaah rahimakumullah, tidak mau melemparkannya. Lalu diundi lagi, ternyata yang keluar itu Yunus lagi. Mereka menolak, lalu mengadakan undian lagi. Ternyata undian itu jatuh ke tangan Yunus juga. Hal ini jamaah rahimakumullah disebutkan dalam firman Allah berikutnya. Nah, ini dijelaskan di sini. Sekalipun diundi sampai 3 kali, maka tetap Nabi Yunus yang keluar. Tentunya setelah muatan itu banyak dikeluarkan, supaya kapal ini selamat, tidak oleng. Tapi itulah qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena orang di kapal itu ada yang menjelaskan, mengetahui ada Nabi di situ. Nabi Yunus, ada juga yang mengatakan, dia melihat Yunus ini seorang yang soleh, sholat di kapal. Tidak mau kalau Yunus itu diceburkan. Tetapi takdir Allah menentukan bahwasanya Nabi Yunus ini harus terjun, jamaah rahimakumullah. Maka kemudian tatkala dia terjun, beliau Imam Ibnu Katsir menjelaskan, wa amarallahu ta'ala khutam minal bakhil akhdari ayyashuqqal bihar wa iyal takim Yunus alaihissalam fala yasimu lau lahma wala yaksiru lau azma. Kata beliau, kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan ikan besar. Begitu Yunus dia langsung melucuti pakainya, dia menceburkan diri, jamaah rahimakumullah. Allah perintahkan ikan besar. Di sini dijelaskan ikan paus yang berasal dari laut hijau untuk membelah laut dan pergi ke tempat Nabi Yunus berada, lalu langsung menelannya, tetapi tidak boleh melukai dagingnya dan tidak boleh mematahkan tulangnya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus tahu berapa kali langsung beliau melepaskan pakaian, menceburkan dirinya ke laut. Nah, ikan besar itu telah berada di tempat saat Nabi Yunus menceburkan dirinya ke laut. Lalu ia langsung menelannya dan membawanya pergi mengelilingi semua laut. Allah perintahkan jangan makan tulangnya, jangan makan dagingnya. Dalam suatu riwayat, itu bukan rezekimu ikan. Namanya Allah yang perintah, nurut. Jadi Nabi Yunus begitu terjebur langsung ditelan, bukan dikunyah.
ditelan. Ketika Nabi Yunus telah berada di dalam perut ikan, ia mengira bahwa dirinya telah mati. Lalu ia gerakkan kepala dan kedua kakinya serta semua anggota tubuhnya. Ternyata dirinya masih hidup. Kemudian ia berdiri dan sholat di dalam perut ikan. Dan di antara doa yang diucapkan ialah, ya Tuhanku, aku jadikan untuk menyembahmu sebuah masjid di suatu tempat yang tidak dapat dicapai oleh seorang manusia pun. Di dalam perut ikan, faqama yusolli fi batnil hut, wa kana min jumlati du'aihi, ya Rabbi ittakhadtu laka masjidan fi maudin lam yamlu akhadum minan nas. Jadi dia mengatakan, ya Tuhanku, aku jadikan untuk menyembahmu sebuah masjid di suatu tempat yang tidak dapat dicapai oleh seorang manusia pun. Nabi jamaah rahimakumullah. Begitu berada di perut ikan, dia mengatakan seperti itu. Nah, ulama berselisih pendapat. Waqtalafu fi miqdari malabitha fi batnil khut. Tentang berapa lamanya Nabi Yunus ini berada di dalam perut ikan. Nah, ini baru perbedaan ulama. Suatu pendapat, yang pertama ada yang mengatakan 3 hari. 3 hari Nabi Yunus berada di perut ikan. Ini menurut Qatadah. Kemudian ada yang menyebutkan 7 hari. Ini menurut Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan menurut pendapat lainnya adalah 40 hari. Ini menurut Abu Malik. Mujahid telah meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar di waktu pagi hari dan dikeluarkan darinya pada petang hari. Intinya hanya Allah yang tahu berapa lamanya Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, Allah menyatakan, idza abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh dengan muatan. Maksudnya lari di situ adalah meninggalkan kewajiban dakwah. Maka tidak diperkenankan. Para nabi jamaah rahimakumullah meninggalkan kaumnya hijrah itu setelah perintah Allah. Rasulullah diperintah hijrah karena penduduk pada saat itu tidak mau beriman, waktunya hijrah, suruh hijrah. Nabi Musa juga demikian. Dan nabi-nabi lain. Nabi Yunus ini belum ada perintah sudah kabur duluan intinya. Meninggalkan umatnya. Saking marahnya kepada kaumnya. Dia ajak beriman tapi tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza abaqa ilal fulkil mashhun. Dia lari menuju kapal yang penuh muatan, yang pada akhirnya terjadi adalah demikian. Kemudian fasahama fakana minal mudghadin. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka diundi, dia kalah dalam undian. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini perintah yang kita baca tadi, perintah kepada Yunus, sehingga Nabi Yunus mengatakan, ya Rabbi ittakhadtu laka masjidan fi maudi lam yablughu ahadum minan nas. Kemudian faltaqamaul hutu wa huwa mulim. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Yang dimaksud tercela di situ adalah lari meninggalkan kaumnya. Maka Allah mengatakan, falaula annahu kana minal musabbihin. Maka kalau sekiranya dia Yunus tidak termasuk orang-orang yang mengingat Allah, jamaah rahimakumullah. Nabi Yunus ini adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan ramai, dalam keadaan apapun, dia mengingat Allah Subhanahu, bahkan amal-amalnya naik terus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dijelaskan dulu sebelum masuk ke ayat berikutnya. Wa dzannun. Dan nun itu adalah yang dimaksud Yunus. Dan ingatlah, idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi. Ingatlah kisah Dhunnun, Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Fanada fi dzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Maha suci Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Andai kata Yunus ini tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya tentunya tidak akan terselamatkan. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah hendak menyekap Yunus di dalam perut ikan besar, Allah memerintahkan kepada ikan besar untuk menelannya. Tetapi tidak boleh melukai dagingnya. Kemudian tidak boleh meremukkan tulangnya. Setelah ikan besar sampai di dasar laut, sedangkan di perutnya terdapat Yunus, Yunus ini mendengar suara. Maka Yunus berkata dalam hatinya, suara apa ini? Lalu Allah menurunkan wahyu kepadanya, sedangkan ia berada di dalam perut ikan, bahwa suara itu adalah suara tasbih hewan-hewan laut. Maka Yunus pun bertasbih pula dalam perut ikan besar itu. Suara tasbihnya terdengar oleh malaikat, maka mereka bertanya. Jadi malaikat ini bertanya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar suara tasbih yang lemah di kedalaman yang jauh sekali lagi terpencil. Allah kemudian berfirman, itu adalah suara hambaku Yunus. Dia durhaka kepadaku, maka aku sekap dia dalam perut ikan di laut. Para malaikat bertanya, dia adalah seorang hamba yang soleh. Setiap malam dan siang hari dilaporkan di hadapanmu amal soleh darinya. Allah berfirman, ya benar. Maka pada saat itu para malaikat memohon syafaat buat Yunus. Akhirnya Allah memerintahkan kepada ikan besar itu untuk mengeluarkan Yunus. Lalu ikan besar itu melemparkan ke tepi pantai seperti yang disebut dalam firman-Nya surah As-Sabat ayat 145, dalam keadaan sakit dilemparkan ke luar pantai. Ini lebih panjang lagi, saya bacakan hadisnya. Saya bacakan maknanya saja. Bahwa Nabi Yunus ketika merasa yakin bahwa dirinya harus mengucapkan doa-doa berikut saat berada di dalam perut ikan besar, ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka doanya itu menghadap dan merintih di bawah arsy. Para malaikat berkata, ya Tuhan kami, ini adalah suara yang lemah, tetapi dikenal datang dari tempat yang jauh lagi terasing. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kalian tidak mengenalnya? Para malaikat berkata, ya Tuhan kami, suara siapakah ini? Allah berfirman, ini suara hambaku Yunus. Mereka berkata, hambamu Yunus yang sampai sekarang masih terus-menerus diangkat baginya amal yang diterima dan doa yang diperkenankan. Karena Yunus ini orang yang soleh, amal-amalnya naik terus diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat berkata, ya Tuhan kami, tidakkah Engkau mengasihaninya atas apa yang telah dikerjakannya di masa sukanya, maka Engkau selamatkan dia dari cobaan ini. Allah berfirman, baiklah. Lalu Allah memerintahkan ikan besar untuk mengeluarkannya, maka ikan besar itu mencampakkannya
di padang Sahara. Jamaah rahimakumullah. Kemudian suatu ketika, ini tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau tatkala duduk ketemu Utsman bin Affan, salam assalamualaikum terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian beliau tidak menjawab salamnya sampai 3 kali assalamualaikum, assalamualaikum, tidak dijawab. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas ini menemui kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Saudaraku Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Amirul Mukminin, aku menyatakan salam, tapi dia tidak menjawabnya. Lalu kemudian disidang intinya oleh Umar bin Khattab. Kenapa engkau tidak menjawab salam saudaramu? Aku tidak mendengar, kata beliau. Tidak, dia mendengar, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan di depannya dia mendengar. Aku tidak mendengar, kata beliau. Kemudian dia mengatakan, boleh jadi pada waktu itu aku sedang mengingat-ingat apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang doa Nabi, tasbih Nabi yang pada saat itu kalau dibaca maka akan dikabulkan doanya. Saking merenung itu kemudian aku lupa. Kemudian tidak menjawab salamnya. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Naam, aku tahu." Sahabat ini, aku tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'watu dzinnun idh huwa fi batnil hut, kata beliau. Doa itu adalah doa yang diucapkan oleh Dhunnun, Nabi Yunus, ketika ia berada di dalam perut ikan. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu mengikuti Arab Badui itu yang bertanya kepada Rasulullah. Maka Umar bin Khattab pun nggak ngerti apa yang disampaikan Rasulullah pada saat itu. Ketika sampai di rumah, Sa'ad bin Waqqas ini mengentakkan kakinya, kemudian Rasulullah mendengar, ada apa engkau? Kemudian ditunjukkan ini. Jadi clear masalahnya. Bukan berarti tidak menjawab salam, karena tidak mendengar, saking asiknya merenungi apa yang diingat-ingat pada waktu Rasulullah sampaikan. Kemudian jamaah rahimakumullah, tasbihnya tidak lain adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kemudian fa innahu lam yad'u biya muslim rabbahu fi syai'in qattu illastajabalah. Sesungguhnya tiada seorang muslim pun berdoa kepada Tuhannya dengan menyebut kalimat ini untuk memohon sesuatu melainkan Allah memperkenankannya. Kalau kita berdoa, kemudian kita berdoa memakai doa ini, Allah kabulkan apapun yang kita minta. Itu maknanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tasbihnya Nabi Yunus. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain, sanad ini sampai dari An Sa'di. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a bidu'ai Yunus, barang siapa yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus, istajibu lahu, maka Allah akan mengabulkannya doa tersebut. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, yuridu bi wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain, asma Allah yang pasti disebutkan dalam doa, pasti dia memperkenankannya. Dan apabila diminta dengannya, pasti memberi. Yaitu doa Yunus ibnu Matta. Sa'id bertanya, wahai Rasulullah, apakah doa itu khusus bagi Yunus ataukah bagi seluruh kaum muslim? Rasulullah SAW menjawab,
doa itu bagi Yunus ibnu Matta secara khusus dan bagi kaum mukmin semuanya secara umum. Jadi untuk Yunus juga untuk seluruh kaum muslimin yang beriman. Jika mereka menyebutkan di dalam doanya, bukankah kamu telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, maka ia menyeru di dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ini merupakan syarat dari Allah bagi orang yang mengucapkan di dalam doanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apalagi kaitan dengan bulan Ramadan ini. Ramadan bulan diijabainya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajabah doa di bulan Ramadan. Kaitkan doa ini, kemudian kita berdoa dengan yang lainnya. Bahkan di dalam bulan Ramadan jamaah rahimakumullah, setiap malam Allah membebaskan hambanya itu dari api neraka. Maka perbanyak doa di bulan Ramadan. Perbanyak doa. Agar jamaah rahimakumullah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama doa menjelang berbuka. Salah satu la turaddu da'watun. 3 orang doanya tidak pernah tertolak. Al-imamun adil, imam yang adil, kemudian was-shaimu khina yuftiru, orang yang berpuasa hingga berbuka. Jadi puasanya orang di bulan puasa itu ketika berdoa mustajabah. Dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan berdoa. Jangan tidak kita mampakan untuk berdoa. Apalagi jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan dipertemukan dengan kita. Kemudian Allah menyatakan lala bitsa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau dia tidak bertasbih, tidak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ibnu Abi Hatim, jamaah rahimakumullah, beliau menjelaskan sampai Ibnu Qasid, aku menceritakan tentang hadis ini, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, setelah Yunus dimuntahkan oleh ikan besar ke padang Sahara, Allah menumbuhkan buah labu di padang itu. Ketika kami bertanya kepada Abu Hurairah tentang buah tersebut, maka Abu Hurairah menjawab bahwa yang dimaksud adalah pohon labu. Abu Hurairah melanjutkan kisahnya bahwa Allah menyediakan baginya kambing betina liar yang makan dari serangga tanah. Lalu kambing liar itu memberinya air minum dari air susunya setiap pagi dan petang hingga Nabi Yunus dapat berdiri dan segar kembali. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fa'nabadnau bil ara'i wa wasaqim. Kemudian Allah lemparkan dia ke daerah yang tandus sedang ia dalam keadaan sakit. Ittari wa wasaqim. Kemudian wa ambatna alaihi syajaratan min yaktin, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Kami tumbuhkan dia sebatang pohon dari jenis labu. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, sampai tabi'in jamaah rahimakumullah, yang bukan hanya seorang mengatakan pohon tersebut pohon labu. Yang dimaksud yaktim labu ini adalah pohon yang merambat itu, kalau orang Jawa bilang itu waluh. Tidak tahu orang sini apa mengatakan waluh itu ya. Bukan waluh Banjar. Yang besar agak ada kerut-kerutnya itu. Labu juga Pak ya? Labu kan ada labu siam, ada labu yang panjang, tapi ini dimaksud labu kuning itu. Ya betul itu. Karena dia yaktin itu jenis labu yang menurut waluh. Karena di sini dijelaskan dalam tafsir ini beberapa keistimewaan pohon labu itu
Satu, cepat pertumbuhannya, rindang pohonnya besar, lembut buahnya. Buah laput tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Buahnya terasa enak dan dapat dimakan baik dalam keadaan mentah maupun dimasak berikut kulitnya. Kemudian telah disebutkan pula dalam hadis, Rasulullah menyukai buah labu dan mencari-carinya di pinggir-pinggir piring bila sedang makan. Kemudian Bapak-Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang kemudian Nabi Yunus itu sehat kembali setelah dalam keadaan sakit. Wa arsalnahu ila mi'ati alfi yauma yazidun, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Kemudian Yunus kembali dalam keadaan kaumnya telah beriman, semuanya beriman kaumnya Nabi Yunus. Tidak ada yang tidak beriman. 100 lebih. Di sini dijelaskan jamaah rahimakumullah, wa arsalna ila mi'ati alfi yauma yazidun. Bahkan ada yang mengatakan 120.000. Al-Baghawi mengatakan bahwa Yunus diutus umat lainnya, umat sesudah dikeluarkan dari perut ikan, jumlah mereka 100.000 orang atau lebih. Ini dijelaskan bahwa 130.000 orang. Riwayat yang lain yang sumber darinya menyebutkan 130 orang lebih dari beberapa ribu. Nah, intinya 100.000 lebih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian Makhul mengatakan jumlah mereka 110.000 orang menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, maka beliau bersabda bahwa mereka lebih dari 20.000 orang. Yaziduna isrina alfa. Kemudian fa'amanu famatta'nahum ilahin. Lalu mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Umatnya Nabi Yunus itu beriman semuanya, tidak seperti umat-umat sebelumnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya dakwah itu tidak boleh kita tinggalkan, dan kewajiban kita tetap untuk berdakwah pada mereka-mereka yang tentunya perlu, yang tentunya harus menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Yunus agar kita dapat mengambil pelajaran darinya. Belum datang perintah sudah meninggalkan kaumnya. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya dakwah ini adalah kewajiban untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.